Ganut dalam mobil. Dalam berita itu sedang tangan dukuling tibun mata tek gitu krek 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 krek. Bola saya iya. Dan dia bukan saya cili mata, tapi pakai cili dekat saya punya mata. Lepas tuh las itu cili itunya dimasukkan ke dalam organ vital. ya. Kereta tengahnya itu ada 4 ekor. Satu orang pegang saya belakang, satu driver, yang satu untuk saya sini. Nah, semua dari 17 tuh. Nafasnya sudah jalan itu saya tiba, saya sudah tak pakai mancut. Mungkin ada yang tengok. Jangan tak tahu. Cemburu lah. Jadi ini gara-gara cemburu. Cemburu udah salah paham. Ini dia sudah 2 kali bahasa macamnya. Loh, jadi ini penyiksaan ini bukan yang pertama? Yang kedua, yang pertama dulu dilihat tak pakai dekat dihantam sampai saat itu. Masih masuk kayaknya. Ya Pak? Oke Pak. Masih ya. Sudah kita bayar semua di rumah sakit Diahayu Kurniasari. Sudah lunas semua, jadi bisa pulang. Ya, pemirsa sudah sampai. Ini adalah rumah aman dari Mbak Ayu ya. Iya. Jadi sudah sampai sini. Ini kita sudah ada rumah untuk tempat sementara. Mbak Diahayu akan tinggal di sini karena dia harus tetap stay di Kuala Lumpur karena harus mengikuti proses hukum di sini, mahkamah dan persidangan dan lain sebagainya. Oke, kita ketemu Mbak Ayu Langsung. Assalamualaikum. Oh ini Rami. Ya, teman Mbak Ayu ya. Ini namanya Dia. Dia. Oh iya. Oke. Maya. Nah ini yang paling namanya juga di rumah sakit ya. Oke, ini ada Mbak Risa ya. Yang kerjanya bareng baru juga ya. Oh enggak beda ya. Cuma teman-teman rumah sakit ya. Oh iya. Ada Mbak Ayu, siapa namanya ya? Mas Agus nih, Mas Wawan. Ini luar biasa nih kalau teman-teman pekerja migran Indonesia di Malaysia ini kompak. Ada yang memang teman kerjanya, ada yang nggak kenal pun. Itu kalau ada yang ada masalah mereka saling bahu-bahu untuk kejagain Mbak Ayu di rumah sakit. Ya, oke. Ini ada Mbak Ayu. Ini Kita boleh di sini di mana? boleh. Di sini. Kita tuh cuma gak usah detail ya nanya waktu kejadian itu malam apa siang atau sore? Malam pukul 10 saya habis kerja balik. Diambil siapa? Enggak apa? Dua kereta mobil. Dua mobil ya, Iya. dua mobil Ganut dua mobil katanya nggak bisa ngelawak. Lepas saya ikut dalam berita itu saya ada di sini aja. Jadi terus tangan dukuling tibun mata ini di lepas itu yang sini sedang tak bisa melihat lagi sudah di ini yang kanan. Jadi mata kiri dicopot. Nah, yang kanan ini bola matanya udah rusak, sudah di operate, sudah diangkat ya. Enggak diangkat, saya tak mau diangkat, saya jaga bola mata tapi dia buat dia di dalam. Oh jadi bola mata tetap di dalam. Ya tuh hari kan mau dikeluarkan bola matanya sama rumah sakit sambil kita bagi jadi jahit saja. Waktu itu apalagi berapa orang? Dalam kereta 4 orang. Yang kereta satunya kan ada berapa orang? Ibu semua memang yang saya tahu satu lelaki. Lepasnya yang sama satu kereta tengahnya itu ada 4 ekor. Satu orang pegang saya belakang, satu driver, yang satu untuk saya sini. Semua belakang ini sampai sini. Kakak kira semua dari 17
yang bawah ini, kalau yang atas ini karena ditutup kan lepas di itu. Nah ini yang ini ditutup. Tangan kanan kiri digunakan. Saya kira ditutup. Ini muka pakai benda apa saya nggak tahu. Ini kepala rambut pun sudah dibotakin ini semua. Oh jadi benar-benar Diguntingin semua habis. Tunggu. Digunting semua. Sudah habis apa rambut panjangnya sudah habis. Ini semua jahitan ya, ini jahitan. Bola mata yang kanan ini, bukan di bola matanya di. Sebetulnya bola matanya kan dikeluarkan kan, tapi jangan. Kalau boleh itu kemana? Saya ada bola mata seperti itu, so akhirnya dijahit sama terus. Ini dengar-dengar katanya cuman bukan itu tapi selain dicopot mata tadi dimasukin bubuk cabai juga kan? Dia pakai first time dia bukan saya punya dari mata tapi pakai serbuk cili dekat saya punya mata. Serbuk apa? Serbuk lada. Ya. Lepas tuh las itu serbuk cili masuk. Dimasukin ke mata. Bukan yang cili itunya dimasukkan dalam saya. Organ vital. Ya. Makanya saya pun sudah panas, sudah sakit. Badan tuh rasa sakitnya di mana saya sudah tak tahu lagi. Sudah nahan semua itu malam berarti ya? Malam terus ya dibuang di ya di jalan sana itu saya dibuang. Saya sudah tak pakai baju, saya sudah baju pun digunting, baju saya yang berapa digunting. Jadi saya keluar daripada mobil ditarik dari bawah itu masih di situ sampai saya punya dada. Sekarang pun nafasnya macam tuh karena sudah paru-parunya sudah dokter kakak sudah kena dan kan baru sudah tumpuh. Saya nafas pun itu sudah sampai rumah sakit itu saya nafas pun sudah jangan di oksigen. Saya masih alhamdulillah ya masih bagi saya kesempatan, masih bagi saya umur panjang, bisa masih yang kiri bisa melihat, yang kanan sudah bisa lepas tuh saya dada sudah selesai itu saya cari itu saya sudah tak ada karena memang sudah begitu sakit tak boleh ngangkat sedot, tapi mati memang sudah nggak boleh itu kan siapa yang datang pada kita tak tahu. Itu memang betul-betul berencana lah gitu. Maksud direncanakan loh? Sudah direncanakan. Kalau nggak direncanakan mana ada serbuk apa? Oh serbuk cabai, gunting. Dipersiapkan apa? Cabai gilit apa semua sampai itu, banyak cili masuk dalam sampai macam tuh pihak rumah sakit. Banyak kan dibersihkan kan saya sini semua sakit, sini panas betul. Badan semua belakang. Itu kejadian kan malam. Ditemukannya pagi. Malam itu juga saya kan tadi sudah tak pakai baju kan saya macam ini saya tolong orang, saya masih bisa berjalan, masih bisa berjalan. Saya lari ke tengah, ada orang saya tak tahu siapa orang mau tolong saya sudah tutup. Mungkin orang pun takut nak tolong saya kan, rambut sudah macam itu lagi saya tak mungkin ingat orang gila ke apa ya. Tapi nasib alhamdulillah ada orang baik berhenti, ada abang-abang satu bawa motor berhenti, lepas itu abang food apa itu berhenti bagi baju saya, kasih baju saya, dia call ambulans, call ke polis, so dia bawa siapa itu pagi udah terang. Itu juga itu malam juga. Kalau ditemukan pagi mungkin saya sudah mati. Berarti tidak lama kejadian. Sudah dibuang kan. Saya masih sempat berdiri meskipun ini sudah semua kan, saya masih bisa berdiri minta tolong. Itu sudah minta tolong kakak ambulan belum datang, kamu jangan pingsan gitu. Enggak saya cuma standar saja. Pasti ambulan datang sampai hospital itu saya minta pingsan. Apa yang Mbak Ayu bikin waktu itu bisa kuat? Ini saya kenapa sebelum saya ini bang maka saya harus kuat. Saya tak mau mama bapak nanti banyak pikir macam itu saja. Dan juga bapak, saya tak mau nanti anaknya di sini ada penyakit nanti mama bapak drop kan. Semua harus kuat. Tapi dadanya tak kuat, dia daripada syukur. Alhamdulillah saya masih bisa alhamdulillah masih ada yang nemuin, hidup, selamat, pasti dikasih kesempatan kedua. Terus ada orang berhenti tolong saya itu. Kalau mungkin lambat 15 menit kan macam tuh mungkin saya sudah
tidur di tengah jalan lah, orangnya sih saya orang gila karena satu tak pakai baju. Lepas tuh rambut ini bedak semua. Jadi ya waktu orang tuh menemukan dalam keadaan celana ini. Iya, Tidak pakai baju. baju saya digunting, berasa digunting, pasti dia tarik saya keluar. Sudah ditarik keluar itu masih di belakang saya, tepi pakai kaki. Itu nyilat Pak, masih itu masih pakai. masih apa? Tapi suasananya koyak apa tuh saya sudah nggak tahu. Tapi memang masuk cili, ibu memang dimasukkan besar. Sengaja dimasukin cabai. Iya. Panas Kak. Dari sini panas, sini sakit, sini apa sudah macam sakit itu udah tak tahu di mana sakitnya. Sudah tak tahu lagi. Sekujur semua sakit. Sakitnya semua tapi sudah tak tahu. Yang saya tahu sudah saya sampai hospital, sudah kayak tolong alhamdulillah. Kalau nggak ada abang-abang fotografer tolong mungkin saya 15 menit sudah Sudah nggak ada. setengah jam aja mungkin saya sudah nggak ada karena pokoknya sudah tak nampak motornya. Dan mana-mana berarti. Iya, Saya lihat gambar waktu ini masih. telinga ini kan dibuka. Iya. Tapi waktu saya lihat gambarnya udah terang tuh Mbak. Apa itu? Waktu saya terima gambar di pinggir jalan udah terang keadaannya. Iya. Udah kayak pagi gitu. Oh, itu pukul mungkin banyak lampu. Tapi Oh, udah karena lampu ya. Iya, Oh, jalan. Oh, deket ini. Jalan banyak lampu, banyak Oh. lampu yang lampu jalan. Nanti mungkin bisa investigasi ke situ ya. Katanya dekat Semarak situ, Semarak tuh daerah sini aja. Itu waktu masih parah-parahnya. Iya itu. Oh, deket sini ya ditemukan. Kejadian ini tuh awalnya bagaimana? Penyebabnya? Katanya dia nyenyak saya baca suaminya itu apa. Padahal sudah 1 tahun lebih nih. Sudah 1 tahun lebih memang sudah tak ada apa hai pun tak ada. Oh, cemburu jadi dia. Cemburu mungkin. Pasal dia dekat keramat, saya dekat serampai kan. Takutnya nanti lakinya tengok saya kan waktu itu macam itu mungkin. Cakap boleh cakap elok-elok kan. Jangan cakap elok-elok. Kamu jangan kerja sini. Saya bagi masa 2 hari. Macam itu kan boleh kan. Kalau kamu tak kerja sini apa nanti harus cari kerja itu kan saya boleh itu kan boleh pindah kerja tapi ini tak dia tak tanya apa-apa kok masih sama saya punya suami tak ada tanya apa terus dia melakukan kerja macam tu. Saya pun awal tanya apa masalah, tak ada masalah pun nak cakap baik-baik nak selesaikan baik-baik atau nak diselesaikan kita sudah tak ada apapun. Iya tapi nak cakap baik-baik biar tak panjang urusannya. Dia cakap apa macam tu. Oh jangan takut kita tak akan buat gaduh. Kita tak akan buat dia tak akan berani hantar you. Dia cakap macam tu. Tapi selepas saya berkretek tak sesuai omongannya. Disiksa. Iya. Yang cakap you jangan takut itu malah dia yang nyopir. Dia saja saya dihantam. Perempuan juga tuh. Ada berapa orang sih totalnya? Kalau Di mobil itu? Di mobil saya itu ada 4, 5 saya. Iya. Terus yang di mobil satu lagi? Satu lagi dia tahu, saya kurang tahu tapi yang jelas suaminya ikut. Suaminya ikut di situ ada. Karena dalam satu mobilnya itu kan saya tak tahu ada berapa kan karena saya masuk satu mobil itu. Suaminya ada di mobil satunya. Soalnya saya dengar nih ada banyak informasi. Ada yang bilang pelakunya sudah ditangkap 6-nya katanya orang Indonesia. Tapi ada yang bilang dari yang berwenang juga bilang katanya 3 warga negara Indonesia, 3 pemegang IC ya, Pak? Iya. IC Malaysia. Yang benar yang mana sih itu? Orang itu kadang kira IC, memang orang Indonesia tapi sudah IC sini. Warga negara Malaysia. Iya, orangnya betul-betul orang satu yang lakinya itu orang Jawa Tengah. Beniknya orang mana? Yang pelaku utamanya. Iya. Beniknya orang Jepang macam kalau tak salah ya. Tapi sudah IC sini macam itu. Emang orang dulu asal dari Indonesia doang, tapi sudah kerja sini lama tuh orang tuanya dari sini kalau dari sini deh. Jadi tapi betul-betulnya dia orang. Jadi belum pasti banget nih bahwasannya ini informasi yang benar warga negara Indonesia semua atau ya, atau IC campur. ada yang campur ada IC sini tapi bukan betul-betul orang Malaysia bukan. Orang Indonesia. Indonesia tapi sudah IC Malaysia. Udah IC karena sudah lama di sini. Mbak Ayu tadi kan bilang sudah tak ada apa-apa sama suami pelaku ini. Memang sebenarnya ada apa? Sebenarnya aku tidak tahu kan cari besar jajah dia sebenarnya dia tuh perempuan dia tuh banyak. Perempuan dia tuh banyak time apa dan curhat sama dan ditinggal perempuan dia itu dia tuh ceritanya sama saya semua cerita sama saya mungkin dari itu cerita dek kerabat sekot
nak makan kami minum aja tuh kan biasa kan kita keluar makan minum sama kawan-kawan kan biasa gitu. Mungkin ada yang tengok jangan nggak tahu cemburu lah Jadi ini gara-gara cemburu. cemburu udah salah paham kan macam mana kenapa tak tanya elok-elok kenapa hanya saya saja perempuan yang kena gitu kan padahal ramai perempuan dia pun selalu cerita sama saya kalau ramai dia punya perempuan cerita sama saya ramai perempuan dia banyak perempuannya, Ramai perempuan, ramai perempuan. banyak perempuannya, banyak perempuan cewek. Oh banyak cewek. Iya. Selingkuhan. Oh, Banyak. Tapi kalau kakak ini coba didengerin curhatannya dia. Tapi memang tidak pernah ada hubungan apa-apa, maaf saya nanya nih. kalau hubungan spesial tak ada Iya. kalau buat spesial bagus sama dia memang tak ada. Tapi waktu itu si laki-laki ini ada di tempat kejadian. Waktu Saya Mbak Desi. saya di ambil mobil. Oke. Dia di mobil satunya. Oh tapi ada di situ di mobil satunya. Iya, tapi dia ngikut dari belakang ke apa kan saya tak tahu ya. Karena saya sudah ngikut mobil satu. Tapi ini dia sudah 2 kali mbak saya macamnya. Loh, jadi ini penyiksa ini bukan yang pertama. Yang kedua yang pertama dulu suaminya yang Oh, yang pertama siapanya? kami bininya juga. Bini istri perempuannya juga. Diapain dulu? Di tak pakai mereka di ada sakit mental dia semua sekali. Ada itu kawan tuh yang tolong saya tak saya di Oh, itu yang pertama. Iya, dia tolong saya. Terus kenapa nggak lapor polisi waktu? Dia waktu itu saya pun nambah anak lapor ke saya pun kadang aku tuh gak ada lapor nanti mohon jadi saya itu masa kan tak pakai benda terima dia pakai lampu saya. Oh, yang pertama ya. Iya. Memang parah juga sini berapa sini loh. Kita pakai benda Pakai tangan aja. pakai tangan dan mana ada pakai Pakai termos. termos air itu Iya. ini dia kepala belasan tapi ini tak pakai tehan sini mangkal saya mata itu kali udah karena betul-betul sudah tutup saya mata tapi yakin sini kawat juga sekarang lagi Itu sadar ya? Waktu jadi ngerasain sakitnya kayak apa? Dicong matanya ngerasain, nggak pingsan tuh. iya. Minta tolong teriak atau enggak? Pas dibuang dari kereta itu saya masih sempat berdiri saya begini kan karena nggak tak pakai baju mal. Iya. Saya begini tapi jalan tolong tak ada yang berhenti tolong tak ada berhenti. Oi saya sudah handphone saya tak ada kan saya tak bawa handphone saya punya iPad sudah dibuang saya punya identitas semua tak ada Iya. saya mungkin sengaja tuh biar Untuk saya nggak ada ngilangin identitas, jejak. iya. Saya paspor pun ada dalam bag itu pasti saya tolong terus tolong orang alhamdulillah ada yang mau berhenti kenapa sisa saya bisa ke hospital ada yang nolong ini Dan maaf saya baru bisa datang kemarin Sabtu ya. enggak apa-apa sudah terima kasih Pak siapa yang usianya sampai datang ke Malaysia menolong biar semuanya terima kasih banyak sudah mau datang Oh, jadi sampai sekarang orang tua belum tahu. belum tahu tadi mungkin nanti sedikit tahu lah kayak hospital macam yang bisa jadi kecelakaan masuk hospital gitu kan mungkin nggak begitu jelas sangat Tapi saya udah berhubungan dengan pemerintah daerah Blitar dan mereka sudah koordinasi sama bagus. Jadi nanti biar kalau nanti kan saya pulangkan ke Blitar, di sana juga nanti pemerintah Blitar juga memikirkan bagaimana untuk selanjutnya di sana pengobatannya atau apa, jadi biar berlanjut itu. Jadi jangan cuma dipulangin tapi di sana nanti tidak terurus. Jadi saya udah koordinasi, bupati sama wakil bupati juga sudah dengar, terus dinas tenaga kerjaan sana juga sudah koordinasi. Jadi mudah-mudahan ini kalau nanti udah selesai mahkamahnya kan mau disidang di sini kan nanti. Nanti udah selesai mahkamah mau pulang kan, saya janji juga akan mulangin. terima kasih Iya. aja ini dia batu sampai ke kembali saya kota saya balik sampai kepulangan sampai dia balik di saya kasih banyak masih ada menolong sama-sama semoga banyak rezekinya tanjakan umur semua Sama-sama. Dan kebetulan karena almarhum ayah saya tuh keluarganya di Blitar, Kediri sama Malang semuanya. Orang sana soalnya. Lahirnya di Kediri, keluarga di Blitar sama di Malang di Kediri. Jadi kita sama-sama lagi Jawa Timuran ya. Iya, kalau ibu saya Jawa Barat. rencana mau balik rencana mau balik bulan lepas bulan 12 saya sudah pokoknya
awal tahun balik kampung. Pasal balik dengan keadaan macam ini. Maksudnya sudah mau balik, sudah mau pulang, Pulang tadinya. sudah nggak mau tinggal di Malaysia lagi tadinya. Ya nggak jaga mama, bapak, anak. Oh, ninggalin anak juga di sana. Iya, yang jaga sekarang mama seperti ya. Bapak pun dia kasihan. Umur berapa anak di sana? Saya di kelas 2. Anaknya tahu Anak tahu nggak mamanya? Kalau anak yang kecil ini mungkin nggak tahu, yang besar tahu. tahu yang besar. Ada berapa anak Mbak? 2. Tapi hebat loh Mbak Ayu nih. Seminggu lebih 8 hari berarti recovery, udah bisa keluar dari rumah sakit, di kanan kiri, mata dicek segala macam. Tapi kuat, bisa semangat. Mana tadi waktu keluar dari rumah sakit, habis saya bayar rumah sakitnya, naik mobil itu berdiri, nggak mau pakai kursi roda itu. Gimana ceritanya tuh Mbak? Kan dia yang bilang yang sakit mukanya bukan kaki. Oh iya, bilang kan yang sakit mukanya bukan kakinya. Sama belakang. Kan dan badan belakang di berapa tusuk? Ya, ini 17 katanya. 17 tusuk. Ini yang bawah itu katanya 17. Bawah itu 17 saya Hitung itu kemarin malam. Pasti nggak tahu sudah dikasih apa itu. Perban. 4 dokter yang itu, yang mata sendiri, muka jahit mata sendiri, jahit sini sendiri, jahit belakang sendiri. Terus 4 dokter yang jahit. Sampai waktu tadi mau narik bil aja saking banyak di dokterin jadi lama tuh, butuh 4 jam Itu tadi. hari saya sudah mata sudah tak tengok, saya dari dokter ini cap ini, saya meremenin cap ya cap. Saya udah minggu. Tadi kan sudah disuruh operasi kan sudah. Lepas kok dokter tulang, dokter bedah, dokter plastik, banyak kali dokternya. Sikit sekali cap, sikit sekali cap. Ini masih bisa kayak gini ya. Masih bisa ketawa. Masih bisa. Tapi Semangat. Kenapa Mbak Ayu masih bisa ketawa sih? Takkan terus ini habis saya drop. Sudah sumbang macam mana lagi sudah punya juga. Harus dinaikkan itu rengka. Tak boleh terus saya kita terus menangis pun tidak ada kenapa. Jadi ada semua kawan-kawan gila-gila semua. Kita kalau melihat dari pertama kali saya melihat waktu muka Mbak Ayu ditemukan di pinggir jalan tuh, ini tuh kayaknya nggak mungkin selamat. Selamat ya. Terus waktu pertama kali masuk rumah sakit yang diperban semua semuka, Semua di sini. semua ada tuh di situ ya. Saya tahunya selepas muka sudah dibuka berbanyak ini, saya tengok cermin. Saya tengok muka aku macam mana sekarang ya kan. Rambutnya katanya udah tinggal bondol ya. Ya bondol ini semua. Dipotong sama pelaku, cuma tinggal satu panjang di sebelah sini. Ini yang sisa panjang. apa itu mental. Metal kayak apa, anak metal ya. Keren 2000. Iya. Apa sih namanya kayak gitu tuh? Apa ya? Kayak model rock set. Mohak apa? Mulet. Mulet. Tapi mulai sebelah kita. Nasi ini dikunyah sekali kan, dikunyah sekali, saya masuk plastik, dilaminate, kenang-kenangan. Sekian. Mulai 2026 ini mah. 2025 tahun cobaannya Mbak Ayu ya. Sama kayak saya, tahun cobaan saya juga 2025. Kalau King Lia penjarahan ya King. Penjarahan, difitnah, video hoax beredar sampai dijarah rumah ya. Kurang lebih kita nasibnya sama lah ya. Beda bidang, beda bidang. Semangat terus. Jadi orang-orang kampung sini Malaysia, kau jangan balik dulu Indonesia gaduh, jangan balik. Ya ini yang kayak korbannya aja udah sampai sini sekarang. Ya, Mbak Ayu sudah sampai Malaysia. kan tuh 5 tahun di Malaysia. Terus kemudian tadinya mau kembali ke Indonesia, nggak mau lagi kerja di Malaysia. Memang Mbak Ayu kerja apa selama di Malaysia? Kerja restoran, kerja kedai makan, semua Oh, pindah-pindah. ada kita semua kerja semua. Awal mula Malaysia ini saya kerja di Genting Harum, kerja restoran dalam kasino ketika. Iya, awal-awal kesini. Kalau kenal pelaku sama suaminya dari mana Mbak Ayu? Dari sini dari kawan kan pelaku sama suaminya itu sudah suaminya itu kan apa girlfriendnya kan kawan saya, tapi sekarang sudah balik Indon. Oh, girlfriendnya. Girlfriendnya? Oh, dia udah Wife-nya? bukan. Kan dia sudah ada wife. Saya kenal itu pelaku, kenal laki itu karena dari kawan saya. Kawan Mbak Ayu inilah girlfriendnya. Ya. Status dia sudah punya istri. Kita kan belum satu tahun lepas ya. Itu sama kalau saya itu tidak terlepas sudah. Kalau saya sudah balik ke Rambau sudah menikah. Macam itu. Awal mula saya tahu kenal itu dari kawan saya.
Dia waktu penyidik itu ngomong sesuatu nggak ada ancaman-ancaman itu? Gak ada. Ngelakuin aja udah. Diem aja. Dia yang gitu ya harus macam itu dia buat. Gak ngomong apa. Terusnya kalau ngomong macam-macam saya ngomongnya elok lah. Jadi jawab. Kalau jawaban saya, kalau saya masih ada chat kah apakah oke, saya boleh terima mah dia buat macam. Tapi saya pun chat pun tak ada. Semua media sosial memang sudah kalau saya sudah itu tutupan. Mbak I waktu pertama dimasukkan dalam kereta sama 4 orang inilah ya. Itu gimana mereka? Tarik aja sambil ngomong ikut atau kayak gimana? Masuk, saya mau cakap baik-baik. Oh bilang mau cakap baik-baik waktu narik ke Saya kereta. masuk saya mau cakap baik-baik. Awalnya kan saya mau sama kawan lelaki kan. Jadi saya ya. Lepas sudah diturunkan di mana itu, kawan saya sudah turun. Sekejap saya mau ngomong sama dia baik-baik. Oke, jangan gaduh-gaduh ya, dan kalau cakap tempo. So saya dalam kereta, satu orang masuk kereta, satu orang terus pegang kunci itu, kunci kereta, kunci pintu. Saya sudah hapus, sudah hasil. Atas saya tulis sampai pintu, dia tak ngomong apapun. Terus buka terbunyi mata saya, ambil di ikut kata-kata ini, terus dikasih serpu, semua terus sakinan mata, dikasih serpu lada. Di yang kanan ini difinipkan di bawahnya, terus dikejar mata saya. Kenapa mata saya ini? Terus baru pakailah, top gitu, krek. Bola mata saya keluar. Iya, saya sudah rasa ini, saya ingat ya, bola mata saya udah keluar. Tergantung malah yang rusak yang kanan, yang dijahit yang kanan. Yang keluar sebelah kiri. Saya rasa kan Oh, serasa. sudah itu pas tuh tangan, klik, telinga, ke kanan macam rambut. Ternyata yang belakang, yang ini yang parah yang kanan, belah yang kanannya dijahit. Dan udah nggak bisa lihat ya kanan berarti. Permanen. Tadi sudah dicek, sini ditutup, sini memang ini enggak ada. Ini sekarang saya tutup aja. Terus sudah tak nampak, cahaya pun tak nampak. Ada cahaya sedikit. Oh ada cahaya sedikit. Memang ini kan saya mata masih buka, tapi ini ya tutup. Ini kan sudah mulai ya. Memang sudah cahaya sih kayak ada tik. Dokter sudah menyatakan memang untuk melihat sudah tahu ya. Tapi saya dapat dengan dilepaskan bola mata saya, soja baca itu. Ya. Mbak Dia tadi bilang sempat berbicara di belakang kamera gitu kalau suami Mbak Dia menjadi saksi mata dan saksi kunci lah bisa kita bilang di kejadian yang menimpa Mbak. Itu benar? Benar, tapi kejadian waktu yang dia buat kakak itu nggak ada. Tapi ini kejadian yang diambil yang di masa dia yang suami saya diturunkan itu saja. Nah, dari dia pertamanya suami balik kerja, jadi saya telepon suami suruh gantian gitu kan, saya mau kerja, saya bilang gitu. Iya kejap, saya mau kawankan Mendes katanya, kawankan kayu katanya. Kemana katanya, ada hal katanya. Oh ya udahlah katanya. Itu saya tunggu kok nggak sampai. Jadi saya telepon lagi, mana katanya, kejap ini ada hal sekejap saja katanya. Saya ikut Mendes, ikut kayu katanya. Oke lah, saya tunggu lagi. Pas itu nggak lama, karena kalau kerja lewat kan nanti masuk sini. Jadi saya telepon lagi sekali. Dia turun di taksi. Jadi ceritanya gini, dia ambil kakak itu di tempat kejadian itu, saya tahu tempatnya. Tapi lepas itu suami saya ikut naik kereta tuh, satu kereta. Pergi terus dibilang katanya mau bincang baik-baik itulah katanya. Jadi suami saya ikut takut terjadi apa-apa gitu ya kan. Jadi ikut, ada berhenti di Tasik Sri Rampai. Di Tasik itu diturunkan suami saya di situ. Lepas itu dibilang gini, kita bincang di sini katanya. Mau bincang, jadi kawan yang dalam kereta ini udah turun satu orang. Jadi kakak Ayu ini kakinya baru turun baru satu kaki. Jadi yang suami saya ini udah turun habis, sudah keluar, pintunya udah ditutup ya kan. Jadi ditarik lagi ke dalam, masuk ke dalam. Jadi masuk ke dalam, kita bincang di dalam sekejap ya, saya nak bincang dengan dia di dalam sekejap ya. Begitu udah naik Kak Ayu ini, kakinya udah masuk, yang satu lagi udah masuk, tutup pintunya, terus ditancap. Jadi suami saya tinggal di Tasik sendirian. Ditinggal? Iya. Dari situ udah nggak tahu terjadi apa-apa, udah nggak tahu lagi. Selepas itu saya telepon, dia telepon saya,
jemput saya di Tasik katanya. Loh, jadi kakak mana katanya? Udah dibawa katanya gitu. Contohnya karena diculik lah gitu ya, udah dibawa lari katanya. Jadi udah terlepas, udah katanya. Ya, pas itu saya nggak bisa jemput. Jadi di Bali jalan kaki dalam masa 30 menit lah mungkin, 30 menit. Lepas itu sampai rumah baru 10 menit baru sampai rumah. Pas itu ada kabar, ada yang hantar gambar. Ada yang hantar gambar. Tanya ini betul Kak Mendes, kalau tanya kita kan namanya Kak Mendes kan. Pas itu kita nggak percaya ya, karena rambutnya udah habis pendek kayak laki-laki. Jadi sekilas info bukan lah gitu kan. Jadi ada yang nelfon lagi, ini Mendes mau bawa ambulan, katanya mau bawa ambulan di hospital ini katanya. Dia ini betul Mendes katanya. Coba saya tengok lagi sekali, saya bilang betul, saya tengok, saya zoom kan. Jadi bila saya zoom saya nampak bibirnya. Saya gemetar terus, nampak bibirnya, saya tengok jam tangannya dengan jarinya. Memang udah confirm dia. Oh udah. Ya udah dari situ aja. Jadi pas masa kejadian yang dia bawa itu memang nggak tahu. Tapi suami cuma dibawa, diturunkan di Tasik itu saja. Nah dari situ nampak gambar itu udah kelang kabut tuh, suami udah turun lagi, udah semua pada telepon macam itu. Tapi suami waktu melihat gambar itu bagaimana? Iya dia terkejut juga. Soalnya baru 10 menit sampai rumah kan. Nah, 10 menit daripada Tasik itu kan dia baru sampai jalan kaki kan. Nah, dia kayak nggak percaya, sebentar gitu dibuatnya gitu. Dan masih 30 menit. Dari situ udah kita semua udah confirm memang itu udah dibawa hospital katanya. Kenal juga sama Enggak. suami? Enggak kenal juga. Enggak kenal. Makanya itu dia mau ikut ya kan. Takut ada apa-apa karena ramai kan di dalam. Kalau contoh kalau mau bincang betul-betul bincang kan di kedai makan kan bisa bincang gitu kan. Kalau mau bincang. Tapi karena ini kan udah ramai-ramai itu sebab saya nggak ada di tempat situ. Kalau saya ada mungkin saya akan halang. Ini kalau bincang, kalau ramai-ramai gini bukan bincang namanya gitu kan. Kalau bincang kan ya kalau masalahnya kita dua orang aja. Kalau kita bermasalah satu orang aja kita bincang. Ini udah melebihi 4 orang 5 orang kan kita udah curiga gitu kan. Jadi yang merasa kita curiga itu yang suami ikut gitu. Nah di sini kan Mbak Dia menemani Mbak Ayu di rumah aman ini sejak kapan? Baru hari ini ya. Iya baru hari ini lah saya. Baru hari ini. Sebab dia nggak duduk dengan saya. Saya pun di sini sewa juga. Oh sewa juga sama-sama. Sewa lagi kita kasih kausi dengan kawan-kawan. Ini karena kalau diletak di tempat yang diambil kayaknya nggak aman gitu kan. Nggak aman. Buat sementara sini dulu dengan saya. Dengan kawan-kawan banyak juga di sini yang nggak tahu menjaga dia. Alhamdulillah nih Mbak Ayu yang kemarin kita urusin di sini, akhirnya setelah 8 hari dirawat di rumah sakit, bisa keluar di rumah sakit, udah kita biayai penuh rumah sakitnya. Dan terima kasih juga para teman-teman yang udah jagain Mbak Ayu. Ya, ada Emak, ada Mbak Yani, Mbak Ayu, Mas Agus, Mbak Maya, Mas Wawan, Mbak Dia, Mbak Yuni. Ya suaminya lagi kerja. Inilah orang-orang PMI Malaysia yang bekerja sama menjaga Mbak Ayu ini sampai sembuh. Mbak Ayu ini adalah korban pembunuhan berencana, tapi alhamdulillah selamat ditemukan dalam keadaan hidup. Matanya dicongkel, dijahit ya sebelah kirinya. Ini udah kehilangan penglihatannya, sebelah kanan tuh bisa lihat. Terus serangan digunting kuping, ditusuk 17 tusukan dan kemaluannya dimasukin cabai. Alhamdulillah sudah sembuh. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya di hukum Malaysia. Ya. Teruntuk kau yang ada nun jauh di sana, tak pernah lelah engkau membuatku bangga. Ribuan hari telah engkau habiskan sekedar memutar roda kehidupan. Ku tahu rindu itu berat, tak perlu kau ingat, cukup aku.